Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih bertemu kembali bersama saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih dan selalu memantau. Dan jangan lupa support channel saya. Karena subscribe Anda itu sangat berguna buat saya dan channel ini. Hehe. Oke teman-teman, kali ini kita coba jalan-jalan ke Mobile JKN. Di sini sudah ada beberapa pilihan menu serta ketersediaan tempat tidur, premi, jadwal tindakan operasi, ubah data peserta, screening mandiri COVID-19, konsultasi dokter, program rekreasi, dan tunggakan. Coba kita lihat di sini, masuk ke menu tunggakan. Oh, program mendaftar telah selesai. Bagi peserta yang telah mendaftar, priorisasi info di sini kita lihat di menu info. Cicilan tidak ada, berarti saya tidak perlu tunggakan teman-teman. Dan di sini terletak menu konsultasi dokter. Diharapkan melakukan konsultasi dan keadaan sesungguhnya dengan kerahasiaan yang akan dijamin oleh BPJS. Lanjutkan. Nah, di sini kalau teman-teman mau konsultasi tinggal mulai konsultasi. Tapi karena memang saya belum daftar, jadi ya tidak ada tidak ada menu ya. Coba kita lihat di sini di menu selanjutnya adalah screening mandiri. Kita masuk di sini. Kita lihat di sini ada apa saja. Di sini ada deskripsi novel coronavirus (NCOV), atau yang bisa kita sebut virus corona adalah jenis virus corona baru yang menimbulkan penyakit bernama COVID-19. Jadi sebenarnya corona itu udah ada ya. Si corona ini sudah ada dan bermutasi menjadi virus corona 19, itu menjadi corona yang ganas ya. Penyebaran dan pandeminya luar biasa. Penyebarannya pemirsa, kita merasakan semuanya, mulai dari kalangan bawah, menengah, atas, semuanya tidak memandang bulu, agama atau ras, budaya, sama rata mendapatkan dampak. Sebagai upaya penekanan perkembangan COVID-19 sebagai JKN serta menentukan perkembangan COVID dengan melakukan screening mandiri terhadap peserta yang dilakukan oleh peserta sendiri. Ketentuan lokasi pengisian akan disimpan pada sistem dan data yang digunakan adalah data reward screening. Kerahasiaan data akan dijamin oleh BPJS. Jadi nanti teman-teman kalau mau screening tinggal klik mulai, dan kalau mau keluar ya keluar, klik keluar. Kita kembali ke menu depan. Dan di sini coba kita lihat untuk proses ubah data. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Ada data-datanya, untuk nomor telepon juga ada, untuk nomor email, dan untuk pelayanannya di tempat ini sudah tertera KTP, alamat surat, email, handphone, dan sebagainya. Di sini pun sudah tertera kelasnya ya, kelas-kelasnya. Perubahan fasilitas kesehatan pertama dapat dilakukan paling cepat 3 bulan sekali. Perubahan terakhir, perubahan berikutnya dapat dilakukan. Jadi teman-teman kalau mau rubah FKTP-nya tinggal klik ke sini, nanti langsung dirubah, dan biasanya minta konfirmasi ya. Kalau mau rubah data itu pasti minta konfirmasi. Dan untuk kartu Indonesia Sehat ini bisa dikirim melalui email teman-teman. Teman-teman bisa kirim melalui email. Nanti setelah dikirim melalui email, nanti teman-teman bisa terima di emailnya.
dan bisa di print begitu teman-teman. Dan kita lihat selanjutnya di sini ada jadwal tindakan operasi. Kalau mungkin teman-teman ada jadwal operasi di sini. Ketika menggunakan pelayanan BPJS langsung tertera di sini ya. Premi. Nah, di sini kita lihat jenis peserta tidak dikategorikan peserta mandiri. Jadi sehingga tidak memiliki tagihan pribadi. Jadi kalau kita lihat dari catatan ini, kita bisa tahu bahwa kalau misalnya kita pengguna BPJS Mandiri ada tagihan di sini. Ketersediaan tempat tidur. Selanjutnya kita ketersediaan tempat tidur. Kita baca di sini ada Rumah Sakit Kartika, Sekarwangi, Bakti Medicare, Beta Medica, RSUD Almuk, Ashifa, Bayangkara, Stupa. Nah, ini adalah tempat-tempat ketersediaan tempat tidur yang ada di wilayah Sukabumi. Dan kita lihat di sini peserta. Nah, di sini di peserta ini teman-teman bisa tahu nih kepesertaan teman-teman itu di sini. Jadi bisa teman-teman pantau terus masih diakui atau enggak ya. Nah, di sini kita coba lihat. Nah, ini di menu-menu ini pendaftaran pelayanan, pendaftaran auto debit, pendaftaran peserta, riwayat pelayanan dan lain-lain. Ini adalah untuk lihat di link pembayaran untuk pembayaran mandiri secara mobile ya. Untuk yang menggunakan JKN Mandiri itu mendaftarkan dan pembayaran sendiri. Kalau yang untuk karyawan yang disediakan oleh perusahaan biasanya itu langsung dikirim ya oleh perusahaan diurusnya. Sementara kalau yang mandiri tentu harus mandiri. Dan di sini auto debitnya sudah tersedia, jadi secara otomatis kalau teman-teman misalnya auto debit punya bank ini nih, punya bank punya ATM atau buku tabungan dan ada yang transfer tiap bulan, itu bisa di auto debit dengan langsung otomatis dipotong begitu pembayarannya. Info JKN, cek virtual akun, lokasi, pengaduan keluhan. Nah, ini pengaduan keluhan nih. Coba lihat. Nah, di sini pengaduan, nanti teman-teman bisa mengadu nasib, membuat pengaduan misalkan fasilitasnya tidak sesuai ataupun ada perlakuan yang tidak baik. Jadi nanti teman-teman bisa diklik di pengaduan. Info JKN. Nah, untuk info di sini kita klik pendaftaran peserta penyelenggara negara, peserta negara dan peserta PBI APBD, peserta PBI APBN dan peserta bukan pekerja penyelenggara ya. Di sini ada beberapa, jadi nanti tinggal pilih hak dan kewajiban. Ya, kita baca hak dan kewajiban. Hak peserta mendapatkan kartu identitas dan memperoleh manfaat, mendapatkan pelayanan. Kewajiban peserta mendaftarkan diri, membayar iuran. Nah, ini yang paling penting. Selain dari hak dan kewajiban, kita harus mengingat juga kita mendapatkan hak dan kita harus memenuhi kewajibannya. Selanjutnya kewajiban pemberi kerja, dan di sini pemberi kerja itu biasanya dipotong langsung dari gaji pokok ya, gaji upah dan sebagainya. Sanksi kita baca di sini, sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 2011 BPJS diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan atas ketidakpatuhan dalam kewajiban pendaftaran. Mungkin teman-teman daftarnya nih ini nih palsu apa sebagainya, pemalsuan dan lain-lain, itu bisa mendapatkan sanksi. Kewajiban pembayaran iuran, sanksi dan lain-lainnya pidana, di sini semuanya lengkap ya untuk sanksi dan
Sanksi ini sendiri sebenarnya itu untuk kepatuhan kita dan ketertiban berlanjutnya sebuah proses BPJS kesehatan ini. Fasilitas dan manfaat fasilitas kesehatan, fasilitas pelayanan dan lain-lainnya di sini sudah ada hak rawat inap dan sebagainya. Jadi kalau untuk teman-teman yang coba nih, ini hak kelas rawat inap nih, saya kelas 3, saya kelas 2 nih di sini. Nanti teman-teman bisa baca full dan fasilitas kesehatannya di sini semua bisa baca full. Kalau ada ketidaksesuaian dengan yang terdapat dari fasilitas pelayanan, teman-teman bisa mengadukan keluhannya ke link pengaduan. Lokasi kita pantau lokasi kita saat ini di mana pemirsa. Dan di sini kita lagi ada di Kecamatan Cibadak. Kita lihat di kantor regionalnya, di kantor cabangnya, ada di Kota Sukabumi. Fasilitas kelanjutannya ada di Rumah Sakit Kartika. Paket pertama nih ada di mana? Nah di sini ada Sekarwangi, Sukabumi. Ini semuanya udah di beberin di sini ya. Jadi kalau teman-teman nanti ini kalau mau dirawat, tapi jangan ya, sebenarnya jangan mau dirawat. Oke, dan kita lihat profil Arpax, kartu, artikel. Di sini di artikel ini terdapat berita-berita ya, unggahan berita, informasi-informasinya tentang Jamkesmas. Pola kehidupan sehat di sini, pola hidup sehat, dan diberikan juga ya wawasan seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir dan jangan lupa support channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.